Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang langkah selanjutnya apa yang harus kalian lakukan dari situasi kalian saat ini. Oke, situasi apa yang ingin kalian ambil atau ingin aku tarik energinya, silahkan kalian fokuskan situasi apa itu, entah itu percintaan, entah itu tentang keuangan, karir, atau tentang keluarga, boleh kalian fokuskan apa itu. Di sini aku akan mencoba untuk menariknya ya. Oke, tapi kok aku lebih ini ya, lebih kayak menarik energi percintaan di sini. Oke, langkah selanjutnya untuk kalian ke depannya, kalian harus melakukan apa ya? Oke, apa nih? Six of Cups, Four of Cups, oke, Six of Pentacle. Oke, aku rasa cukup tiga ini aja dulu. Tiga kartu ini udah menandakan semuanya ya. Ya, aku lihat di sini memang kalian masih terjebak dengan masa lalu ya. Masa lalu yang menyakitkan, yang tidak bisa kalian realisasikan, penuh dengan luka, belum bisa terselesaikan masalahnya. Entah ini tentang keinginan masa kecil kalian, atau memang kalian masih punya masalah dengan mantan kalian dan kalian belum bisa move on, kalian belum bisa kalian merasa belum selesai ya, apa hubungan atau koneksi dengan mantan kalian di sini. Ya, oke. Di sini saran dari Six of Cups Reverse adalah kalau memang masih ada peluang untuk memperbaiki hubungan dengan mantan, silahkan lakukan. Memang aku lihat di sini kalian takut untuk membuka luka lama ya. Kalian takut banget untuk ternyata mantan kalian kembali lagi dan mengetuk hati kalian dan kalian takut mengulang masa lalu kalian. Oke, hadapi itu sayang ya. Nggak apa-apa, hadapi aja ya. Hadapi, kemudian selesaikan apa yang ingin kalian selesaikan. Ya, tanya pada hatimu, karena kalian nggak akan selamanya terus-terusan uh, hidup di masa lalu gitu ya. Selesaikan aja apa yang terjadi di masa lalu gitu. Kalau memang kalian nggak tahu nih mentok kalian harus berbuat apa untuk masa lalu kalian, kalau gitu coba ikhlaskan, coba lepaskan itu semua. Sekarang kalian hidup di masa sekarang dan eh, kalian bersyukur dengan apa yang kalian miliki sekarang kayak gitu ya. Dan eh, apapun itu yang masa lalu kalian dengan mantan, kalau memang kalian masih menginginkannya untuk diperbaiki, ya silahkan untuk coba perbaiki. Ya, balikan lagi sama mantan, it's okay. It's okay. Yang penting di sini adalah kalian harus menyelesaikan masalah, titik masalah sehingga kalian itu kok bisanya nggak bisa lepas gitu dari mantan. Why? Harus kalian cari titik permasalahannya. Kenapa? Gitu ya. Karena Six of Cups itu menandakan memang kalian belum bisa untuk lepas dari masa lalu kalian. Ya, kalian di sini masih berpegang teguh pada masa lalu gitu ya. Jadi di sini adalah pesannya ya mengambil kesempatan aja udah untuk menyelesaikan masalah lama sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada saat ini kayak gitu ya. Gak masalah. Oke, kalau misalkan si mantan datang lagi gitu, ya udah gitu. Cobalah untuk bicara baik-baik dengan dia ya, bertemu dengan dia, kemudian ya tetap jaga hubungan tetap berjalan gitu ya, hubungan tetap berjalan.
Dan jangan ragu untuk memberitahu orang-orang bahwa mungkin kalian akan terkoneksi lagi, perasaan ini terkoneksi lagi gitu. Jujur aja gitu ya, jujur. Kalau memang kalian masih cinta pada mantan kalian dan misalnya mantan kalian datang, ya udah welcome gitu ya. Nggak apa-apa, welcome. Ya udah gitu. Jujur kalau kamu masih punya perasaan sama dia juga. Nah, dia juga kalau misalnya masih punya perasaan sama kamu ya udah dia juga harus jujur dengan perasaan dia terhadap kamu. Kayak gitu. It's okay. Intinya adalah jangan lagi ada ganjalan di hati tentang masa lalu. Seperti itu ya. Mencobalah untuk menjadi dewasa intinya ya. Karena kalau misalkan kalian belum bisa move on atau misalkan kalian masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu, berarti kalian ini belum dewasa, belum bisa ikhlas gitu ya. Cobalah untuk melepaskan masa kanak-kanak kalian. Aku tahu di sini kalian memang orang yang cukup polos ya, cukup polos. Tapi penganiaya, bukan penganiayaan ya, lebih ke kayak apapun yang telah terjadi ya, entah itu rasa rendah, uh, orang-orang menganggap kalian rendah karena kalian masih anak-anak gitu ya. Pada masa kanak-kanak kalian itu direndahkan, maksud aku seperti itu, ribet amat aku ngomongnya. eh Ya ya udah gitu ya. Sekarang itu maafkan. Maafkan, entah kamu di masa kecil kalian itu direndahkan, dianiaya, atau ada sesuatu ambisi itu di masa kecil kalian, tapi ternyata sampai sebesar ini kalian itu tidak bisa merealisasikan itu semua, ya udah terima. Ya, intinya adalah penerimaan. Ya, sama seperti kalian tadi, menerima mantan lagi, kalau misalkan apapun itu nggak terrealisasi, ya kalian harus terima gitu ya. Nggak ada yang bisa dipaksakan di sini. Ya, karena Six of Cups reverse artinya adalah kalian harus bisa menyelesaikan masalah kalian di masa lalu. Cobalah untuk menjadi dewasa, hadapi masalahnya, terima apa yang terjadi sekarang gitu ya, apa yang tidak terjadi di masa lalu dan sekarang terjadinya berbeda dengan apa yang kalian harapkan, ya udah terima, karena kalian gak akan selamanya hidup pada masa lalu. Seperti itu ya. Udah, sekarang fokus aja, kembali fokus pada kehidupanmu saat ini dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki ya. Apapun itu ya, ingat ini gak hanya harus pada romance, tentang kehidupan, intinya kalian masih terbelenggu dengan masa lalu ya. Sarannya adalah kalian harus menghadapi masalah itu kemudian terima ya. Terima aja masalah itu, terima ya. Kemudian ada Four of Cups nih ya. Dan aku lihat di sini kartu Four of Cups berarti kalian itu merasa bahwa kalian itu sekarang itu merasa kehilangan kesempatan, merasa sedih dan merasa bersalah ya. Jadi kalian itu sebenarnya asik dengan diri sendiri sebagai akibat dari keputusan atau ketidakpuasan atau apa ya, rasa cemas kalian gitu ya. Jadi mungkin di sini ada keputusan yang kalian ambil dan ternyata kalian sesali seperti itu. Dan kalian malah berpikir tadinya yang apapun yang kalian putuskan itu bisa membuat kalian bahagia, ternyata setelah kalian jalani kalian merasa menyesal gitu ya. Ada yang kalian sesali di sini, justru malah melihat apa yang kalian buang kesempatan dari mengambil keputusan itu. Misalnya gini, kalian disuruh memilih nih antara A atau B, kalian memilih B, ternyata kalian melihat A itu lebih berpotensi membahagiakan sekarang kayak gitu ya. Nah, kamu ternyata menghilangkan kesempatan membahagiakan si A ini gitu ya, yang ada di A ini gitu. Jadi kamu merasa menyesal seperti itu. Akhirnya kalian membanding-bandingkan gitu ya, membanding-bandingkan. Dan akhirnya ya apa ya, kalian merasa nggak udah nggak termotivasi lagi dengan hidup kayak gitu. Oke, sekarang
ini sudah terjadi ya, ini sudah terjadi, ya udah, mau diapakan lagi. Tapi ya, tapi kalian harus bisa berpikir secara jernih sekarang ya. eh apapun yang apapun pilihan yang kalian pilih itu ya, mungkin banyak akhirnya tidak kalian sukai gitu ya. Akhirnya justru malah menyakitkan. Tapi it's okay, ini bisa menjadi suatu pelajaran bagi kalian untuk mengevaluasi pilihan-pilihan kamu nanti ke depannya. Ya, kalian bisa belajar dari situasi sekarang, penyesalan yang telah kalian ambil itu ternyata seperti ini akibatnya. Jadi ke depannya kalian bisa evaluasi lagi, kalian harus bisa lebih hati-hati lagi, kalian harus bisa menahan emosi kalian untuk bisa memutuskan keputusan apapun, nanti mengambil keputusan apapun gitu ya. Jangan pernah takut untuk melewatkan alternatif baru ataupun lama yang tidak penting menurut kalian. Yang maksudnya gini, apapun yang menurut kalian ini ada peluang nih bagus, mau itu peluangnya dari peluang baru ataupun peluang lama gitu. Kalau menurut kalian ini nggak worth it menurut kalian, ya nggak masalah, jangan takut untuk menolak. Intinya jangan takut untuk menolak ya. Kalian bisa menerima posisi apapun ya yang saat ini kalian dapatkan, jangan terganggu dengan pihak lain gitu ya. Manfaatkan aja sekarang peluang yang ada, dan ya udah, sekarang tuh evaluasi aja yang bisa kalian selamatkan ya. Ya, dari segi apapun yang bisa kalian selamatkan, ya udah kalian lakukan aja. Misalkan gini, kalian kehilangan cinta nih ya. Kalian kehilangan cinta, ternyata kalian itu menyia-nyiakan orang yang baik, orang yang setia sama kalian, orang yang apa ya, perfect lah ya, karakternya juga bagus gitu, ternyata kalian putuskan gitu ya, kalian buang gitu, akhirnya kalian menyesal di sini. Ya udah, mau gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kesempatan ya, karena kan dia mantan kalian gitu ya, masa lalu kalian, kalau misalkan masih ada kesempatan kalian untuk merubahnya, silahkan lakukan itu, action, lakukan, perbaiki. Ingat, di Six of Cups tadi aku bilang boleh kalian untuk memperbaikinya, boleh kalian untuk menerimanya kembali si mantan kalian. Tapi kalau memang itu ya nggak ada, atau kalian udah ditolak, kalian benar-benar nggak ada peluang untuk bisa ke sana, ya udah gitu ya. Kalian harus bisa cari peluang lain. Ya mungkin dari karir kalian nih lagi buka peluang nih, kalian misalnya baru mendapatkan pekerjaan baru, ya udah kalian fokuskan aja dulu ke karir kalian. It's okay kan? Untuk memfokuskan dari sudut yang lain kayak gitu ya. Kalian lebih memprioritaskan sudut yang lain, karena jangan sampai cuman gara-gara satu yang lainnya jadi terbengkalai seperti itu ya. Cobalah untuk melihat dari perspektif lain kayak gitu. Oke, ada Six of Pentacles reverse. Ya, cobalah untuk memberikan kontribusi pada diri sendiri ya kalau Six of Pentacles ini. Jadi misalnya gini, kamu nih kan selama ini tuh lebih baik ke orang gitu ya. Maksudnya kalian membantu banyak orang kayak gitu, tapi kalian sendiri melupakan diri kalian sendiri, bahwa diri kalian sendiri juga sebenarnya butuh hal-hal baik kan gitu. Kalian di sini mengharapkan ketika kalian memberi, kalian juga mendapatkan apa yang setimpal dengan apa yang kalian berikan ke orang. Jangan pernah berharap itu, karena itu tidak akan pernah terjadi ya. Kenapa aku bilang itu tidak pernah terjadi? Karena nggak akan semua orang akan sadar itu. Maka dari itu, berikanlah apresiasi pada diri sendiri. Seperti salah satunya nih ya, hal kecil aja, bilang pada diri sendiri, terima kasih diriku karena sudah bertahan. Terima kasih pada diriku karena kamu sudah berbaik hati untuk menolong orang. Intinya kamu berterima kasih terhadap dirimu telah berusaha untuk menjadi seperti yang sekarang kayak gitu ya. Berikanlah reward pada dirimu sendiri gitu ya, dengan hal-hal kecil aja. Intinya kalau kamu tidak dihargai dengan orang lain, padahal kamu di sini udah berbaik hati pada banyak orang gitu, it's okay.
cukup kamu sendiri aja yang berbaik hati pada dirimu. Jangan kamu sakiti dirimu ya. Kamu berbaik hati pada orang lain, tapi kalau kamu sendiri menyakiti diri sendirimu, ya buat apa gitu ya. Justru kamu malah mendapatkan trauma dari dirimu sendiri gitu kan. Jadi lebih baik berikanlah hal kecil aja pada dirimu untuk reward ya, untuk penghargaan terhadap dirimu. Mungkin untuk perawatan diri gitu ya. Perawatan diri mungkin kalau misalkan nggak bisa ke klinik kecantikan, oke, potong rambut, merapikan rambut gitu ya. Atau mungkin apa nih? eh Nge-scrub kulit kayak gitu ya, agar tubuh lebih ngerasa bersih kayak gitu. Intinya ada reward lah untuk diri sendiri kayak gitu ya. Paling sederhana lagi itu tadi, berterima kasih, berkata maaf karena telah eh, capek-capek hari ini bekerja keras seperti itu. Terima kasih kakiku, kamu udah mau nemenin aku hari ini keliling sana sini kayak gitu ya. Berikan reward lah intinya pada dirimu. Jangan berharap apa yang telah kamu beri pada orang dan orang itu akan mengembalikannya kepada kamu. Misalnya nih, kamu ngasih, ada orang nih datang ke kamu mau minjem uang seperti itu. Jangan kamu harap dia bahkan segera atau tepat waktu untuk mengembalikan uangmu. Bahkan malah justru lebih sulit ya. Rata-rata orang yang dihutangi dengan orang yang menghutangi untuk mendapatkan uangnya kembali itu justru malah lebih sulit untuk uangnya kembali gitu. Jadi lebih baik jangan berharap apapun, dan mulai sekarang tuh ya kalau misalnya mau minjemin uang tuh ya, daripada minjemin lebih baik ya udah ngasih sekedarnya gitu ya. Misalnya orang itu mau minjem uang 5 juta nih, kamu tapi cuman adanya 100.000, ya udah kasih aja misalkan 100.000 atau misalkan 50.000 untuk dia gitu. Bilang aja ini aku kasih, bukan pinjaman kayak gitu. Itu akan lebih membuat merasa lega, nggak ada beban di kamunya, nggak ada beban, kamu bisa menolong dia dan dianya juga nggak ada beban, sehingganya persahabatan juga nggak akan jadi putus kayak gitu ya. Dan hati-hati, Six of Pentacles nih juga menyarankan pada kamu untuk hati-hati, jangan sampai kamu berhutang ya untuk dalam waktu dekat ini ya, karena nampaknya kamu akan sulit untuk bisa lepas dari lilitan hutang ini. Bahkan kamu mungkin akan bisa mendapatkan suku bunga lebih besar gitu ya untuk hutang kamu ini. Ya, jadi maksudnya itu bunganya itu akan lebih besar dari hutangmu. Hati-hati ya, jangan sampai dalam waktu dekat ini kamu berhutang, meminjam uang, apalagi ke rentenir, jangan ya. Itulah pesan dari Six of Pentacles reverse ya. Oke, aku rasa cukup pesan aku untuk kalian. Untuk selanjutnya ya seperti apa, inilah situasinya. Kalau memang kalian memang dari hati, tanyalah pada hatimu ya, kalian maunya apa. Kalau kalian pengen datang ke mantan, silahkan lakukan. Kalau memang mantan kalian datang dan kalian mau menyelesaikannya, kalian mau menerima dia, mau welcome lagi, silahkan. Jangan sampai ada penyesalan di antara kalian, karena di sini udah ada Four of Cups ya. Kalian udah mulai menyesal di sini. Hati-hati. Jadi silakan kalau masih ada kesempatan, lakukan apa yang apa yang hatimu katakan gitu ya. Lakukan aja ya. Kemudian terima dan ya udah syukuri apa yang sekarang kalian punya gitu ya. Oke, itulah kelanjutan yang harus kalian lakukan ke depannya terhadap hidup kalian. Mau itu tentang percintaan, mau itu tentang kehidupan sosial, finansial ya. Intinya seperti itu. Selagi ada kesempatan silahkan lakukan itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya yang terpaut dengan pembacaan ini. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku ini, asal situasinya sekarang itu sikon dengan keadaan kalian ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.